tasdik. Jadi iman secara bahasa tasdik, membenarkan apapun, percaya. Tapi secara syariat adalah membenarkan semua apa yang kita ketahui dengan daruri dari Nabi Muhammad SAW, itu juga dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya iman itu dalam secara hukum fikih tidak dianggap kecuali dengan lafaz syahadat. Walaupun secara substansinya bainana wa bainal ta'ala tidak harus syahadat dengan lafaz. Kalau di dalam hukum dunia, hukum fikih harus mengucapkan kalimat syahadat. Berarti orang kafir kalau tidak mengucapkan kalimat syahadat walaupun percaya tetap diperlakukan sebagaimana orang kafir. Makanya seperti hanya Abdul Muthalib mungkin itu iman, tapi karena tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat ya tetap tidak boleh disolati dan lain sebagainya. Jika sudah tidak boleh menyolati dan tidak boleh mendoakan. Kenapa? Karena dohirnya tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat. 2 kalimat syahadat. Ini secara fikih mawon hukum dunia. Tapi untuk akhirat tidak disyaratkan untuk mengucapkan, asalkan iman ini sudah bisa masuk surga. Kenapa? Allah kanjeng Nabi dawuh yakhruju minan nar man kana fi qalbi dzarratun minal iman, tidak menyaratkan untuk mengucapkan kalimat syahadat, yang penting iman. Nah, ini makanya innalladzina kafaru minal kitabi al mu'min walladzina kafaru innalladzina amanu min awalladzina innalladzina amanu walladzina utul kitaba min qablikum, wong sing iman lan wong sing digawe kitab tapi sing iman niku ya lahum jannatun tajri min tahtiha anhar niku. Ha niki insyaallah niku sing penting atine. Karena wal mu'tabar insyaallah anwarul qulub wa asraruha wa ikhlasuha. Tapi secara formal tetap dalam lafaz. Nah, makanya kalau sudah mengucapkan 2 kalimat lafaz syahadat umirtu an qatilan nas hatta yashhadu alla ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah fa in qaluha asamu min timaihim wa amwalihim wa irdihim. Kalau dia sudah mengucapkan kalimat syahadat, orang boleh diperangi. Orang kafir, aku dalam peperangan orang kafir ketika diperintahkan itu hanya sebatas kalau dia belum mengucapkan kalimat syahadat. Kalau sudah mengucapkan kalimat syahadat tidak boleh diperangi. Dan kalau sudah mengucapkan kalimat syahadat berarti dia melindungi hartanya, melindungi jiwanya. Entah oleh maca niku hanya terpaksa, entah oleh maca niku karena untuk perkawinan, tetap dilindungi secara hukum fikih. Nah, pernah saya katakan makanya Usama bin Zaid ketika peperangan antara Sayyidina Ali dengan Muawiyah, beliau itu absen tidak mau ikut. Kenapa? Khawatir dia itu membunuh orang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat menyebut orang Islam. Kenapa? Karena dia telah membunuh kepada orang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sebab ketika perang dan orang kafir itu hampir kalah, terus dikejar, yang sehingga ketika akan dibunuh dia mengucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi perasaannya Usama bin Zaid ini hanya sekedar siasat untuk menyelamatkan dirinya saja. Tebas paten. Setelahnya dibunuh, lapor kepada Rasulullah. Rasul mengatakan ana bariun minhu, saya tidak ikut tanggung jawab dalam masalah ini. Hala sakopta qalbahu, kenapa kamu tidak membelah hati? Tidak membelah hatinya. Loh, sehingga kamu tahu itu memang untuk melindungi diri. Berarti Kanjeng Nabi memberikan statement di dalam masalah urusan fikih, enggak usah urusan hati. Artinya bagaimanapun pokok lahirnya sudah mengucapkan kalimat syahadat selamat. Kalau dia mengucapkan kalimat syahadat berarti kufur, gitu saja secara formalnya. Tapi untuk indallah enggak bisa. Indallah niku orang yang Allah ya'lamu sirra wa akhfa antum tumafi anfusikum tuqfu yuhasibukum bihil. Ngoten. Salat pun juga demikian, cara fikih niku pokok sing penting dimulai takbir diakhiri dengan salam sudah cukup. Di mana waktu salat itu kamu berkeliaran kemana-mana tidak masalah, sudah sah salatnya. Tapi ingat di dalam urusan akhirat tidak bisa semacam itu. Dalam urusan akhirat tetap innallaha la yaqbalu min salati ahadikum sudusahu wa la usurahu. Allah tidak menerima salatmu dengan sepertiga atau 1/10. Wa inna ma yataqabbalu ma yataqabbalu minhu. Yang diterima adalah yang kamu konsentrasi.
Paham ini? Ngoten lalu nih dibacani. Makanya ada iman intallah wa intannas, ada iman intallah la intannas, ada iman intannas la intallah. Ana sing ora iman intallah wa intannas. Iman intallah yaitu orang yang percaya dengan Allah, percaya dengan apa yang hadir dari Rasulullah, tapi belum pernah mengucapkan kalimat syahadat. Ini mukmin. Makanya Imam Ghazali bertanya, kalau ada orang iman belum mengucapkan kalimat syahadat, kemudian mati, masuk surga apa enggak? Ini Imam Ghazali mengatakan tetap masuk surga. Karena apa? Yakhruju minan nar man kana fi qalbi dzarratun minal iman. Orang yang tidak mengucapkan kalimat syahadat itu sama dengan tidak sholat. Orang tidak sholat tidak berarti kafir. Selama tidak meyakini, aku tidak menekatkan halalnya meninggalkan sholat. Ada orang tidak mengucapkan kalimat syahadat mungkin belum sempat, mungkin malas, mungkin takut dengan masyarakat. Sebagaimana Ibnu Abbas, Fudal bin Al-Abbas, ini ketika Rasulullah hijrah di Madinah, beliau di Mekah bersama orang kafir, iman dengan Rasulullah, masuk Islam tapi dengan siri. Lalu kenapa kok dengan siri? Karena kalau dia itu mengucapkan dengan terang-terangan ini akan membahayakan muslim. Ngerti lho? Saya paham ya. Nah, ini penting ini. Muslim nih. Apa itu namanya Abbas ini artinya. Kenapa? Walaupun toh di situ tidak terang-terangan. Nah, berarti ada yang iman dalam aku iman intallah, percaya tapi enggak sempat mengucapkan kalimat syahadat. Ada iman intannas tapi tidak intallah. Wong munafik ini maca syahadat. Makanya tidak dibunuh. Karena mengucapkan kalimat syahadat. Loh, apa sholat? Sholat wong munafik itu juga sholat. Cuma lek sholat rasa-rasen. Innal munafiquna alladzina yukhadi'una Allah wa khadi'um idza qamu ila sholati qamu. Wong munafik sholat cuma lek sholat rasa-rasen. Idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una nasa. Pokoke sing penting diketok karo wong akeh ngono ae. Wala yadhkuruna Allah illa qalila. Ya gelem zikir, tapi lek zikir titik tok warasa-rasen. Lamcing mari salam ya kencing ngoten nggone. Niku wong munafik. Niku munafik maca syahadat, makanya enggak dibunuh, tapi kafir. Makanya Allah Taala mengancam, la illam yantahil munafiquna wal ladzina fi qulubihim maradun fil madinati lanukhrijanna bihim thumma la yujawirunaka fiha illa qalila mal'unina aina ma tuqifu khidhu wa qutilu taqtila sunnatullahi qad khalat min qabli wa lan tajid dari sunnatillahi tabdila. Jadi wong munafik gak mari ditenono akan dilaknat dimanapun. Konangan banggaan. Wong namanya Abdullah bin Ubay bin Salul niku tokoh munafik. Ketika mati minta Rasulullah, aku minta surbannya Rasulullah digunakan untuk ngubur, untuk ulesi. Abdullah bin Ubay bin Salul, karena Abdullah itu juga sahabat. Abdullah bin Abdullah. Lah sedangkan Abdullah itu ya sahabat tapi munafik. Ini ketika mati anaknya itu minta surbannya Rasulullah digunakan untuk kafan, dikasihkan oleh Rasul. Loh kenapa sahabat tanya, kenapa Rasul kau berikan? Alah gak ada masalahnya. Kalau memang orang itu jelek ya tetap jelek. Ketika ada pengaruhnya dengan surban. Apalagi kalau surban saya terus karena malaikat takut ora. Lah, terus Rasulullah diperintahkan untuk nyolati. Ini gitu nih. Ya padahal wong kafir, tapi ya syahadat. Jadi sing repot itu ngriku wong kafir, nek munafik niku. Bagaimana Rasulullah pun juga akan menyolati. Nah, kon nyolati di wah niki biasa malah justru ngakrab-akrab lagi karena orang pati duwe udel, orang pati duwe sungkan karo kiai barang kan ora disungkan. Mulane cedhek wong munafik niku cedhek. Merasa walah karo kiai enak ngoten ya. Nah nih karo kanjeng Nabi dekat. Sekarang sahabat yang selain munafik gak berani minta surbannya Rasulullah untuk digunakan
Terus gak berani. Wong munafik malah wani. Kenapa gak punya adab? Terus minta Rasulullah untuk nyolati. Rasulullah kan nyolati. Ketika Rasulullah kan nyolati, dekat oleh Sayyidina Umar. Ya Rasulullah, intas ragulam malatasulam sabina mar pelayu paralahum. Kau mintakan ampun 70 kali atau tidak kau mintakan ampun, kau tidak ampun, mereka akan tidak diampuni ya Rasul. Itu Rasul akan Sayyidina Umar menyampaikan kepada Rasul dengan ayat. Rasul mengatakan, "Sa'zidu ala dzalik ya Umar, akan saya tambahi dari 70." Wah, Rasulullah ini kayak ngeten, nazir pancen wong sing khusuzonan. Baru setelahnya ditegur Sayyidina Umar gak dihiraukan, malaikat Jibril datang. La tusalli ala asatin minhum abadah wala takum ala qabri. Baru selesai, gak wani melaksanakan karena yang menyampaikan Jibril itu lho. Lho niku wis gak sida nyolati Abdullah bin Ubay bin Salul. Niku kayak ngoten niku muslim indanas. Tapi insyaallah ya ora ngono. Pun terus anak yang mukmin insyaallah wa indanas ya sak pun. Ya, banyak. Nah, kita yang bagian mana? Ya sembuh. Kenyataannya kita niku lek mukmin insyaallah sebumbuan buah muga-muga mawon. Hanya muga-muga. Kenapa? Lek cara tenger-tengere niku kok padha karo munafik. Lagi indah kaum ila salati kaum ku salah. Iki padha yurauna nasa ya pod. Walayat murunallah ila qalila ya. Ngono. Lah kene mukmin insyaallah innamal mu'minuna alladzina idza qamu ila innama yu'minu bi ayatina alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Lho niki padha ora jajan. Innama yu'minu bi ayatina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sampai mendengarkan nama Allah, atine terus jedeg ora. Ora. Wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imanan, ketika dibacakan ayatnya Allah terus ngerudek tambah imane ya ora. Ala rabbi ayatnya alaihim ayatu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Walladzina yunfikuna mimma arzaqakumullah, nyinfakkan apa yang diberikan oleh Allah. Ya ora mau wedi. Nah ini kira ngaku anak mukmin insyaallah ora wani. Makanya Syekh Hasan Basri ketika ditanya, "Hal anta mukmin?" "Ana mukmin insyaallah." Bila yakin, saya mukmin insyaallah tanpa magu, tanpa ragu. Insyaallah saya insyaallah. Kenapa? Gak berani menyatakan ana mukmin hakon niku ndak berani. Ya lek yo le ora. Niku sing diarani mukmin. Dadi ana mukmin lahir, ana mukmin zahiran wa batinan, ana mukmin batinan saja. Kita harap kita dalam menjadi orang mukmin zahiran wa batinan. Ngoten kita harap. Wis. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu butu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ubudu ya ayyuhan nas ubudu ai wahidu. Kata nyembah niku mengesakan.